Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai guys, bertemu lagi dengan saya Nur Fadila Fosia dari kelas 3D Prodi Penyuluhan Peternakan dan Kesejahteraan Hewan. Di video kali ini saya akan menjelaskan tentang gangguan reproduksi pada ternak sapi. Untuk penjelasan lebih jelasnya, mari simak video berikut ini. Gangguan organ reproduksi pada ternak sapi betina ada 3 yang akan saya jelaskan. Yang pertama itu organ ovarium. Nama kelainannya yaitu gangguan reproduksi kista ovarium. Yang kedua itu organ uterus. Nama kelainannya yaitu gangguan reproduksi endometritis. Yang ketiga yaitu organ vagina. Nama kelainannya yaitu prolaps vagina. Baiklah, yang pertama yaitu gangguan dari organ ovarium. Nama kelainannya yaitu kista ovarium. Kista merupakan salah satu kelainan yang dapat terjadi pada ovarium. Terdapat 2 jenis kista yang sering diderita hewan betina, yaitu kista folikuler dan kista luteal. Ciri-ciri kista folikuler adalah dinding tipis, terisi cairan, dan berdiameter lebih dari 25 mm. Apabila ditemukan kista folikuler di ovarium, maka hewan tersebut didiagnosa menderita nymphomania atau ingin kawin terus. Gejala klinis kista folikuler yaitu hewan mengalami estrus terus-menerus meskipun sudah dikawinkan atau sudah diinseminasi berulang-ulang oleh petugas. Pada palpasi parektal ditemukan adanya kista folikuler di ovarium. Pada kasus kista folikuler yang kronis, ditemukan sterility ham atau punuk kemajiran. Kelainan ini dikarenakan relaksasi ligamentum di pelvis dan sakroskiatik serta pembengkokan bagian kranial ekor menjadi lebih tinggi sehingga bagian pelvis terlihat merebah. Terapi yang dapat dilakukan pada hewan yang menderita kista folikuler yaitu dengan pemberian hormon GnRH ataupun PGF2A. Tindakan perepturan manual folikel ovarium tidak direkomendasikan karena efek samping berupa pelekatan ovarium dan adnesa yang berpotensi menyebabkan kemandulan. 2. Yaitu gangguan dari organ uterus. Nama kelainan tersebut adalah endometritis. Endometritis adalah peradangan pada endometrium yang diakibatkan oleh infeksi kuman yang masuk ke dalam uterus melalui vagina menuju serviks dan sampai ke uterus, infeksi askenden maupun secara hematogen atau melalui aliran darah seperti Brucella abortus atau infeksi descendens. Endometritis umumnya terjadi mengikuti kasus partus yang abnormal seperti abortus, retensio secundinae, distokia, kelahiran prematur, ataupun kelanjutan radang pada alat kelamin bagian luar yaitu vulva, vagina, dan serviks. Organisme yang menyebabkan endometritia diantaranya yaitu Campylobacter photus, Brucellosis, Fibriosis, dan Trichomonas photus yang mengakibatkan endometritis spesifik. Namun, endometritis juga dapat diakibatkan oleh bakteri oportunistik spesifik seperti Corynebacterium pigones, Escherichia coli, dan Fusobacterium neporum. Selain itu, peradangan pada endometrium juga dapat disebabkan oleh infeksi bakteri Pasteurella, Bacillus, Pseudomonas, Streptococcus, dan Staphylococcus. Klinis yang ditemukan pada kasus endometritis ringan adalah keluarnya lendir yang berwarna sedikit keruh ketika dilakukan palpasi
hiperrektal, sedangkan gejala klinis yang ditemukan pada kasus endometritis berat adalah keluarnya lendir yang berwarna keruh dan kental dari vagina dan menggantung di area vulva, dan setelah ovarium diperiksa tidak ada kelainan. Gejala pada endometritis ringan terkadang tidak begitu jelas. Sapi masih terlihat gejala estrus dan tetap kawin, tetapi tidak terjadi kebuntingan atau kawin berulang. Pada endometritis berat ditandai dengan penimbunan cairan atau nanah di uterus. Gejala ini akan terlihat jelas jika sapi berbaring. Cairan atau nanah akan keluar dari vagina dan biasanya ada yang tertinggal di ujung rambut vulva. Selain itu, vagina mengalami peradangan berupa pembengkakan pada mukosa vagina. Sedangkan endometritis akut memiliki gejala seperti meningkatnya suhu tubuh atau demam, sering urinasi, nafsu makan menurun, produksi menurun, denyut nadi lemah, pernafasan cepat, ada rasa sakit pada uterus ditandai dengan sering menengok ke belakang, dan ekor sering diangkat dan selalu merejan. Terapi yang berpotensi mengatasi kasus ini adalah terapi antibiotika sistemik, irigasi uterus, pemberian estrogen untuk menginduksi respon uterus, dan injeksi prostaglandin untuk menginduksi estrus. Pengobatan yang direkomendasikan untuk endometris yang agak berat adalah memperbaiki vaskularisasi dengan mengirigasi uterus, mempergunakan antiseptika ringan seperti Lugol dengan konsentrasi yang rendah. Irigasi diulangi beberapa kali dengan interval 2-3 hari. Antibiotika diberikan secara intrauterin dan intramuskular. Discharge dapat dikeluarkan dengan menyuntikkan prepad estrogen. Untuk endometris ringan cukup diberikan antibiotika uterin. Maaf. Yang ketiga yaitu gangguan dari organ vagina, yaitu prolaps vagina. Prolaps vagina adalah berbagai tonjolan pada dinding vagina dan serviks melalui vulva sehingga mukosa vagina terekspos. Masalah yang sering ditemukan pada sapi dan domba umumnya terjadi pada trimester terakhir kebuntingan. Namun, prolaps vagina juga dapat terjadi pada sapi dan domba yang tidak bunting. Prolaps vagina pada sapi bunting trimester akhir terjadi karena peningkatan hormon estrogen yang menyebabkan relaksasi ligamen dan struktur jaringan lunak di sekitar perineum, peningkatan tekanan abdominal akibat pembesaran uterus, fetus yang berukuran besar, dan distensi rumen. Sapi tidak bunting dapat mengalami prolaps vagina akibat faktor genetik serta kekurangan mineral makro dan mikro. Gejala pada sapi yang terkena prolaps vagina yaitu sapi mengalami demam dan frekuensi nafas lebih tinggi dari yang normal, serta mukosa vagina terekspos keluar dari vulva. Adapun penanganan yang terjadi pada kelainan prolaps vagina yaitu harus segera dilakukan dengan cara yang higienis untuk mencegah terjadinya infeksi pada uterus. Penanganan dilakukan dengan membersihkan kotoran, benda asing, dan jaringan yang mengalami nekrosa. Mukosa selanjutnya dibersihkan menggunakan air bersih mengalir dan dicuci dengan povidone iodin 2%. Pemberian povidone iodin berfungsi sebagai antiseptik. Selanjutnya dilakukan reposisi vagina dengan cara didorong secara perlahan menggunakan tangan. Penanganan pada kasus ini dilakukan tanpa pemberian anestesi epidural maupun penjahitan pada vulva. Baiklah, itulah tadi penjelasan tentang gangguan reproduksi pada ternak sapi betina. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Me gusta engañar.